Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi yang menonton video ini. Pada video kali ini, saya melakukan rekam ruang 6 yang berobjek ruang publik yang mempunyai wujud olahan akulturasi simbol budaya. Pada kali ini, objek yang saya ambil adalah kafe di Surabaya Barat, tepatnya di Jalan Manukan. Lalu langsung saja masuk ke poin yang pertama, latar belakang bangunan publik. Pada awalnya tempat ini hanyalah lahan kosong yang tidak dipakai apa-apa. Lalu dibangunlah menjadi sebuah kafe yang menggabungkan antara akulturasi rumah adat. Yang digunakan adalah rumah adat Joglo dari Jawa Timur. Jawa Timur sendiri adalah provinsi paling timur di wilayah Pulau Jawa. Ibu kotanya ialah Surabaya dan mempunyai populasi terbesar kedua yakni Jawa Barat. Desain dan bentuk rumah tradisional Jawa Timur dipengaruhi dengan suku-suku yang tinggal di daerah tersebut, misalnya suku Maduresen, Osing, Tengger, dan juga suku Bawean. Jawa Timur dikenal terhadap banyak filosofi kehidupannya. Apartemen ini tidak hanya masalah jiwa, tubuh, dan lingkungan, tetapi juga mempunyai filosofi sendiri. Tidak ada salahnya jika rumah tradisional di wilayah Jawa Timur bukan hanya rumah, tetapi setiap bagian memiliki makna yang melambangkan doa, harapan, dan kehidupan yang begitu baik. Bentuk dalam suatu rumah di wilayah Jawa Timur mirip dengan rumah tradisional di Jawa Tengah, kecuali bahwa propertinya lebih tebal dari kayu, pintu, kamar hingga ukiran yang dikandungnya. Sebagai salah satu dalam filosofi yang diwakili oleh masyarakat adalah urip uru urup, yang artinya hidup harus mempunyai manfaat bagi orang lain. Seperti yang berada di depan ini merupakan rumah adat Joglo yang difungsikan. Lalu menuju poin yang kedua, penjelasan secara tektonika atau susuran dari wujud material. Rumah adat Jawa Timur, layaknya rumah adat pada umumnya, juga memiliki sejumlah bagian ruangan yang mencerminkan nilai filosofi budaya Jawa. Dimulai dari bagian serambi yang juga didesain mirip sebagai sebuah pendopo. Serambi ini biasanya berukuran sangat luas, bahkan hampir setengah dari luas rumah itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat tradisional zaman dulu, pendopo sering dibuat dalam ukuran besar agar bisa menampung tamu dengan jumlah yang banyak. Salah satu yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Jawa Timur adalah penggunaan bahan baku rumah yang memanfaatkan sumber daya alam. Mengutip dari adat Indonesia, masyarakat Jawa Timur pun memanfaatkan kayu jati sebagai bahan dasar dalam pembuatan joglo ini. Sisanya akan memanfaatkan dari pohon kelapa sebagai pelengkap struktur rumah, atau mungkin juga memanfaatkan anyaman bambu yang digunakan sebagai tembok rumah. Sedangkan untuk bagian atas, beberapa rumah menggunakan daun kelapa dan sudah dianyam sebagai atap. Ciri khas dari rumah adat Jawa Timur adalah ukiran pada setiap pintu ini. Lalu untuk rumah adat Joglo ini dibagi menjadi beberapa ruang. Yang pertama seperti yang ini, pendopo. Ruangan ini terletak di bagian paling depan rumah. Bagian ini dibuat tanpa sekat dan hanya memiliki tiang penyangga dengan atap sebagai pelindung. Biasanya di bagian tengah ini terdapat 4 pilar utama yang melambangkan 4 arah mata angin. Luasnya pun dibuat untuk cukup menampung puluhan orang. Dahulu lokasi ini dianggap sakral sehingga tidak sembarang orang boleh melewatinya. Ya, seperti itu konstruksi atapnya dengan diberi sentuhan ukiran-ukiran. Lalu ini peringgitan disebut sebagai lorong penghubung karena merupakan jalan yang menghubungkan antara pendopo dan rumah bagian dalam. Luas ruangan menyesuaikan ukuran rumah joglo secara keseluruhan. Ruangan ini juga kerap digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit. Lalu setelah peringgitan, terdapat oman jero. Bagian ini adalah bagian dalam rumah yang biasanya digunakan untuk berkumpul keluarga. Tempatnya sangat privat karena hanya anggota keluarga pemilik rumah saja yang bisa berada di sana. Lokasinya terletak di tengah bangunan dan dilengkapi dengan furnitur seperti meja dan kursi yang diukir.
Akses tamu yang boleh masuk ke ruangan ini sangat terbatas dan harus mendapat izin dari pemilik rumah. Karena sifatnya yang privat, ruangan ini memiliki dinding pembatas dan pilar yang menyebar di seluruh ruangan. Lalu setelah oman jero terdapat sentong yang memiliki arti yaitu kamar. Setidaknya ada 3 macam sentong, yaitu sentong kiwa yang terletak di bagian kiri rumah dan difungsikan sebagai kamar orang tua atau para sepuh-sepuh, sentong tengan yang terletak di bagian kanan rumah dan difungsikan sebagai kamar tidur anak dan kedua orang tua, dan serta sentong tengah yang merupakan bagian paling utama dan biasanya digunakan untuk menyimpan barang berharga. Di sisi lain juga ada gandok yang merupakan bagian tambahan dari rumah yang berada di paling belakang, fungsinya sendiri sebagai gudang untuk menyimpan makanan dan lain-lain. Lalu masuk kepada poin yang selanjutnya. Jelaskan jika ada derajat perubahan dari rumah tradisional aslinya. Perubahan derajat dari rumah tradisional aslinya setelah dianalisis hampir cukup sama, tidak ada perubahan maupun gimana. Hanya ada beberapa penambahan karena ini dialihfungsikan sebagai angkringan dan tempat makan. Jadi ada beberapa penambahan seperti ruang kasir, ruang makan, kamar mandi, dan lain-lain. Lalu masuk pada poin yang terakhir. Coba paparkan pendapat saudara seberapa penting dan seberapa bagus karya tersebut. Menurut saya sangat penting bagi sebuah rumah adat dikarenakan rumah adat merupakan warisan budaya yang diwariskan oleh para leluhur yang harus dilestarikan. Tanpa dilestarikan, rumah adat ini akan punah ke depannya dan tidak ada warisan yang bisa diwariskan jika tidak ada yang melestarikannya. Mungkin itu saja.